Nanti kita rawat, ini akan bisa menjadi besar. Ini kedua kaki ini tidak tahu ID-nya ini. Nah, ini kan anggrek-anggrek jumbo itu kan tidak mungkin dia jadi langsung begitu menjadi anggrek yang besar gitu. Ya, jadi seperti itu, biar anggrek kita hidup sehat dan tumbuh dengan subur. Sahabat Aji Orchid, siang ini saya akan melakukan beberapa kegiatan ya, rutinitas ya di kebun. Ya maksud saya ini ya bukan kebun besar sekali sih ya. Agak malu sih saya menyebut kebun. Tapi ya adalah gitu, agak banyakan sedikit koleksinya. Nah, perlu hal-hal kecil-kecil itu perlu kita perhatikan. Kita baik repotting atau mungkin media yang sudah asam atau mungkin keki-keki yang sudah waktunya untuk ditanam dan sebagainya, supaya perkembangan anggrek kita itu bagus ya, atau pertumbuhannya bukan perkembangannya itu bagus. Jadi hal-hal kecil itu perlu kita lakukan untuk perawatan anggrek kita ya. Barangkali ada tunas-tunas kecil ya, kalau di kebun yang besar mungkin kadang-kadang tunas kecil mungkin dibuang ya, mungkin wah ini terlalu lama, nanti secara ekonomi ini tidak menguntungkan misalnya. Tapi kan ini saya ya bukan pekebun yang besar, jadi memang hal-hal kecil itu kita rawat, barangkali nanti bisa tumbuh, bisa menjadi anggrek yang rimbun seperti ini misalnya, kan gitu. Ini kita lakukan secara rutin seperti itu ya. Anggrek besar seperti ini kan dulu juga dari kecil ya, apalagi sahabat Aji Orchid itu tuh kebanyakan kan pecinta anggrek ya, pecinta anggrek, kolektor anggrek, penghobi anggrek ya. Ada beberapa pekebun anggrek juga atau petani anggrek yang selalu memperhatikan anggreknya, walaupun anggrek itu kelihatan kecil, karena harapannya ketika dipelihara dengan baik, nanti suatu saat menjadi anggrek yang besar seperti ini, bisa berbunga seperti ini. Itulah sebetulnya apa yang disebut dengan kesabaran. Memelihara anggrek itu harus dengan sabar. Jadi karena kita memelihara anggrek sejak kecil hingga menjadi dewasa dan berbunga seperti ini, setiap senti pertumbuhan dari anggrek kita itu kita perhatikan. Itu nanti akan berakibat anggrek kita bisa tumbuh dengan baik dan selalu terkontrol kesehatan atau kesehatannya seperti itu. Nah, kali ini nanti mungkin kita akan cari anggrek-anggrek yang belum dewasa seperti ini ya. Kalau ini kan sudah dewasa, ini sudah sama kita aja tinggi anggreknya. Nah, seperti ini. Tapi nanti kita cari anggrek-anggrek yang kecil dan kita akan repotting atau kita ganti media atau kita apalah namanya, supaya nanti bisa tumbuh dengan optimal. Gitu. Nah, ini kalau yang sudah dewasa kan memang ya bagus, kalau sudah dewasa seperti ini indah dipandang. Tapi ingatlah bahwa anggrek yang segede ini tuh dulu berasal dari anggrek-anggrek yang kecil. Nah, misalnya ini tuh anggrek yang kita rawat dengan telaten begitu. Dulu kena penyakit dari dewasa menjadi seedling lagi. Nah, ini kita upayakan nanti kita akan ganti media atau ditempatkan di pot atau mungkin di papan pakis yang kecil supaya lebih sehat. Dan ini sudah lama ini. Nah, itulah salah satu bentuk kesabaran. Mungkin ada yang seperti ini juga direpotting, tapi kalau belum waktunya direpotting atau masih bisa ya tidak harus direpotting sekarang. Akar-akar yang menjuntai seperti ini kalau dipindah ke pot misalnya, anggreknya menjadi lebih eksotis
lebih eksotis. Nah, ini kan sudah dewasa seperti itu. Kalau yang masih dipandang itu cukup di situ saja ya sudah, besok lain kali. Tapi tadi yang kecil-kecil supaya dia lebih terjamin kehidupannya, pertumbuhannya gitu kan perlu kita perhatikan. Tadi sudah beberapa kita melakukan penempelan keki, misalnya ini ada satu keki yang harus kita rawat, kita besarkan lagi, kita tempel di papan pakis. Kemudian ini juga, ini keki kita tempel di papan pakis ya. Nanti kita rawat, ini akan bisa menjadi besar. Ini kedua keki ini tidak tahu ID-nya ini. Ini pemberian dari salah satu sahabat Haji Orchid. Tapi ID-nya dirahasiakan karena dia punya prinsip kalau anggreknya bagus, ID-nya dibuang. Loh kok begitu? Saya tanya. Ya nanti biar nggak ada yang beli gitu kan. Kalau yang bagus, ID-nya jelas itu kan banyak yang ngincar. Tapi kalau nggak ada ID-nya kadang-kadang kan orang tuh berkurang untuk rasa memiliki. Bahkan kalau pas tidak posisi berbunga itu kan kalau tidak ada ID-nya biasanya nggak dilirik sama orang. Jadi agak lucu juga itu dia. Kenapa kok ID-nya malah dibuang. Dan ini salah satu dari contoh keki yang bunganya menurut dia bagus dan ID-nya sudah dibuang. Dikasihkan ke saya ya. Berarti nanti saya cari ID-nya ketika sudah berbunga, mudah-mudahan bisa ketemu. Nah, kita akan lakukan yang ini dulu ya. Kita mediakan di papan pakis atau di sopot, nanti tergantung mood saya ketika sudah kita split dari batang induknya dulu. Nah, dari aktivitas saya siang hari ini ada beberapa yang sudah kita lakukan dan selesai, dianggap selesai ya. Besok lain kali gitu saja. Ini kita lihat ada tadi sudah saya sampaikan di awal video, keki ditempel di papan pakis. Ini ada dua. Kemudian ini yang ini Ronald Immanuel disilang Jamilah, Dendrobium Ronald Immanuel disilang dengan Dendrobium Jamilah. Ini ada dua softpot ya, ini dan ini yang satunya. Yang tadi saya tunjukkan di awal masih menggantung begitu. Kemudian yang tiga ini ada 1, 2, 3. Ini anggrek bulatan tapi sangat jadul ya. Saya dulu mendapatkan indukannya itu di tahun 2000-an awal. Nah, sekarang masih hidup. Ya, sekarang masih hidup. Ada beberapa lagi yang lainnya berbentuk keki-keki seperti ini. Dan yang dewasaan juga ada walaupun tidak banyak. Padahal tidak secara spesifik saya lakukan perawatan rutin. Kemudian yang satu lagi ini yang agak besar, ini Dendrobium parpeltiansi ya kalau nggak salah. Ini pernah saya upload bunganya. Ini karena besar saya taruh di pot. Karena tadi bentuknya asalnya splitan ya. Nah, seperti ini. Jadi, sahabat Haji Orchid, jangan kira anggrek yang jumbo, yang besar itu begitu saja hadir menjadi sebuah anggrek yang jumbo, tetapi dia diawali dari seedling, keki, dan sebagainya. Jadi, anggrek-anggrek yang kecil ini nanti suatu saat, berapa tahun kemudian, kalau dia hidup dengan subur, dia akan tumbuh menjadi anggrek-anggrek yang besar dan bisa berbunga. Misalnya seperti ini. Kemudian juga yang tadi saya tunjukkan di awal video, seperti itu. Nah, ini kan anggrek-anggrek jumbo itu kan tidak mungkin dia jadi langsung begitu menjadi anggrek yang besar gitu. Mesti dia dari seedling dulu, kemudian remaja, dewasa,
dewasa terus bertumbuh hingga menjadi anggrek yang jumbo seperti ini. Ketika sudah jadi seperti ini, perawatan kita selanjutnya adalah melakukan pemupukan dan pemberian vitamin, terutama vitamin B1 dan juga pemupukan untuk pertumbuhan. Dan jangan lupa juga untuk pencegahan hama dan penyakitnya, bisa fungisida, bisa insektisida, ataupun bakterisida. Jadi seperti itu biar anggrek kita hidup sehat dan tumbuh dengan subur. Jadi itu sahabat Aji Orchid, aktivitas di greenhouse Aji Orchid pada kesempatan hari ini. Semoga menginspirasi bagi kita para pecinta anggrek. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.